Baik, dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang inheritance, yang dimana ada dibagi beberapa materi kayak inheritance, terus ada multiple inheritance, multi-level inheritance, dan inheritance. Sebelum itu saya jelaskan dulu, inheritance merupakan kelas yang dapat diwariskan ke kelas lainnya. Oke, kita langsung saja ke source code-nya. Misalkan sini saya membuat kelas bos ya. Nah, di bos memiliki data, misalkan, atau kita bos aja ya, benar. Di sini misalkan string public data. Jadi data ini akan dikasih sebagai public ya. Public. Selanjutnya ada yang namanya protected. Kita kopas biar cepat. Jadi ada privat. Protected. Sekarang kita bikin yang privatnya. Privat. Anjing ngalahin najis lah. Privat. Oke, di sini kita bikin kelas lagi. Kelas yang namanya itu misal manager. Anjing unggul nih, kalah nih. Iya. Nah, kan di sini manager masih kosong. Rata. Nah, si manager ini dapat mendapatkan data-data ini menggunakan teknik inheritance. Bagaimana caranya? Kalian tinggal tambahkan titik 2 di belakang kelas, lalu masukkan aksesnya itu public ya. Public bos, misalnya gini. Nah, secara otomatis si manajer sudah mempunyai data-data yang ada di sini. Oke, misalkan di sini kita panggil public data lewat manajer, atau kita gunain bos dulu ya. Bos, misalkan di sini data di public data. Kita tampilkan menggunakan cout. Ini endline biar rapi. Oke, kita coba. Oke, di sini si manajer gak usah lagi mendeklarasikan sebuah public data karena sudah di bos ya, udah mempunyai datanya tuh di bos, jadi tinggal di inheritkan. Oke, pertanyaannya gimana dengan protected dan privat? Oke, kita coba. Kita kopas saja di sini. Protected data kita coba. Terus ada privat data. Oke, kita coba run. Oke, di sini ada beberapa pemberitahuan bahwa protected sama private itu gak bisa langsung dipanggil di manager. Kita mesti bikin namanya method untuk dapat dipanggil. Public. Nah, di sini metodenya kita bikin public agar bisa diakses oleh si manajer. Jadi nggak selamanya manajer itu dapat data bebas ya dari bos. Nah, di sini bos juga dapat kayak memfilter menggunakan protected ataupun privat. Oke, di sini misal kita gunain string aja ya, biar cepat string.
Nah, di sini kita kasih returnnya tuh dari protected ya. Is Oke. Nah, sekarang kita lepas aja data. Nah, sini kita ubah menjadi get protected. Oke, kita coba jalanin. Nah, di sini tidak ada ya, tidak error. Oke, kita ini hilangin dulu biar ke error. Nah, kayak gini. Oke. Nah, kita dapat mengakses si protected ini menggunakan public ya. Jadi protected. Jadi kepanggil karena kita sudah dipaksain menggunakan public. Oke, gimana dengan yang private? Itu juga sama, kalian tinggal kopas aja di sini. Privat, nomor babi, kan nomor minum air. kita copy, Ah, paste. Nah, kita tinggal panggil lagi di sini. Privat. Oke, kita coba run. Oke, ini udah bisa ya. Public, privat. Nah, sekarang kita gunain sebagai si manager. Apakah bisa gunakan data dari si bos? Oke, di sini sama saja ya dengan si bos. Jadi manajer dan bos dapat mengakses data, public data, terus si manajer dapat mengakses get protected dan function get private. Tapi si manajer nggak bisa langsung manggil protected data dan private data. Oke. Untuk inheritance udah beres. Nah, sekarang ada yang namanya multiple inheritance. Nah, terkadang saat kita menurunkan sebuah kelas, terkadang kita akan membuat bikin turunan lagi. Kayak di kelas manager, kita bikin turunan lagi ke bawah. Oke, caranya cukup mudah. Kalian sama kayak kelas manager, misal di sini pegawai. Kita kasih public. Dan di sini kita ambil dari manager. Kayak gini. Nah, secara otomatis si pegawai ini dapat mempunyai data dari manajer dan si bos yang ada di sini. Oke, sebagai contoh kita ubah ini menjadi pegawai ya. Kita coba. Dan oke, di sini si pegawai mempunyai data dari manajer dan juga bos. Oke, gimana kalau si manajer itu punya data baru? Misalkan di sini public gaji, string gaji ya, string gaji. Kita string aja ya biar cepat. Dan sini misalkan RP 10.000 misal. Di record. Nah, kita coba panggil di sini cout data dot gaji inline. Oke, kita coba apakah dapat diakses. Oke, di sini si pegawai mempunyai data si manajer yang baru, yaitu gaji sekitar 10.000. Oke, untuk multiple inheritance sudah cukup. Nah, selanjutnya ada multi level inheritance. Oh ya, ini kebalik ya. Kita pastiin di sini.
di atas itu tadi sebenarnya multi level inheritance. Nah, sekarang ada yang namanya multiple inheritance. Jadi kita punya kelas nih. Nah, nanti kelasnya tuh dapat 2 parent class. Sebagai contoh, misal kita punya bos 2 ya. Kita punya bos 2. Nah, di sini public. Nah, bos 2 itu dia tuh tugasnya tuh cuma ngasih gaji aja. Gajinya tuh sekitar 30.000 misal. 30.000. Nah, di sini kita punya yang namanya pegawai. Kelas pegawai lagi. Pegawai VIP misalkan ya. Kan kasih aja gini. Manager. Public. Manager. Kasih tanda koma. Nah, dia tuh dapat ngakses dari manajer sama si bos 2. Kita public lagi. Di sini bos 2 ya. Bos 2. Kayak gini. Oke, di sini misalkan kita buat pegawai 2 ya. Pegawai 2. Kita kopas aja biar cepat. Nah, pegawai 2 kita caut lagi biar rapi. Atau udah aja gini. Nah, pegawai 2 kita run dulu. Oke, di sini belum ya. Pegawai 2-nya belum di copy. Ada 2, kita 2. Oke, kita run. Oke, di sini udah. Si pegawai 2 juga sama ya, mempunyai public, protected, private, sama gaji 10.000 dari si manajer. Nah, tapi di sini pegawai 2 mempunyai inheritance ke bos 2. Nah, kalian tinggal tulis aja data 2 gaji biar nggak bentrok ya sama yang ini, kita ubah menjadi gaji B2 misal gini ya. Copy. Paste. Oh sorry, kita tulis aja ya. Gaji B2 dan lain. Oke, kita coba jalanin. Pas pegawai. Oh ya, ini kita ubah menjadi pegawai VIP ya, salah, sorry. Copy. VIP. Oke, kita. Nah, oke, ini udah muncul. Jadi data yang pertama itu dari data pegawai biasa ya. Itu dapat mengakses public, protected, private. Nah, ini dari si bosnya. Lalu dari manajernya dia dapat 10.000. Nah, sedangkan pegawai 2 yaitu pegawai VIP, dia tuh dari bos 1 tuh dapat data public, protected, private. Juga dari manajernya tuh 10.000. Nah, ada teman juga, dia tuh punya bos 2 dan dapat langsung
gaji sekitar 30.000. Oke, untuk multiple inheritance kurang lebih kayak gitu. Jadi dia tuh dapat mempunyai 2 turunan kelas atau lebih ya. Ini juga bisa dapat 3, misalkan sini ada kelas, public lagi, dan seterusnya. Oke, selanjutnya ada inheritance access class. Sebenarnya ini jarang digunain sih sebenarnya. Tapi untuk informasi bahwa ada yang namanya inheritance class. Di sini misalkan pegawai akses misalnya, akses. Misalkan di sini public dari bos, misal ini langsung dari bos ya. Nah, biar cepat kita kopas lagi di sini. Dan di sini kita ubah jadi akses. Kan biasanya kita menggunakan public ya, di sini public bos. Oke, kita run. Oh iya, ternyata data udah digunain, kita ubah jadi data 3. Oke, di sini si pegawai akses kepunya gaji ya, karena gaji itu dari si manajer ya. Kita hapus. Oke, di sini udah muncul. Nah, ini data dari akses data 3 ya. Nah, ini dari pegawai ketiga. Itu cuma dapat dari bos langsung ya. Public, protected, private. Nah, masalahnya gimana kalau kita menggunakan ini tuh ada yang namanya protected sama private. Oke, kita coba dulu protected ya, apa yang akan terjadi. Nah, di sini akan ada pemberitahuan bahwa public data itu inaccessible, jadi nggak bisa diakses ya. Terus ada get protected juga, di sini juga nggak bisa diakses. Get private juga nggak bisa diakses. Jadi bos ini tidak bisa mengakses pegawai akses. Jadi pegawai akses ini nggak bisa mengakses si bos karena menggunakan protected. Nah, gimana cara ngakalinnya? Nah, kalian bikin lagi di sini public. Public misalkan okay. Kopas. Saran. Oke, nah setelah ini baru bisa. Jadi kita menggunakan kayak protected, terus ada private. Nah, secara otomatis semua data yang ada di sini tuh akan berubah jadi protected ataupun private. Berbeda dengan kita menuliskan public seperti ini. Nah, ini akan ngikutin dari si bosnya. Misalkan dari si bosnya itu stringnya itu public, maka dia juga akan ngikutin public. Terus misalkan protected, dia juga akan ngikutin sebagai protected, juga private, dan seterusnya. Oke, video kali ini dicukupkan. Terima kasih.